Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita masih boleh berkumpul dan berbakti. Ada yang offline, ada yang online. Dan secara khusus kami dari keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara sekalian, baik di kelompok Serayu, di Timika, maupun yang di Jakarta, di Manado, di Bandung, di Sumatera, di Papua, di mana saja. Kalimantan yang juga turut menyampaikan kata-kata penghiburan bagi keluarga kami, sehingga meskipun hal ini bukan hal yang mudah secara manusia, tetapi bersama Tuhan kita mampu menanggungnya. Segala sesuatu dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberi kepada kita kekuatan. Terima kasih atas semua perhatian, dan bahkan masih ada ibadah-ibadah penghiburan yang akan diberikan. Dan kami sangat bersyukur akan hal itu. Biarlah itu menjadi sukacita bagi keluarga dan kita semua. Nah, judul renungan kita pada hari Sabat ini adalah 2027 atau 2030, atau kadang-kadang juga orang bilang 2031. Ini sehubungan dengan kedatangan Yesus. Adakah Yesus datang di tahun 2027 atau 2030 atau 2031? Dan pekabaran tentang kedatangan Yesus ini tentunya sangat menyenangkan hati, apalagi bagi kita yang mengalami duka. Sebab kita rindu untuk bertemu lagi dengan kekasih yang telah beristirahat lebih dahulu daripada kita. Oleh karenanya itu, saya tidak tahu dengan saudara sekalian, tapi saya cukup sering mendengarkan dan bahkan mendapat himbauan atau masukan supaya kita juga menerima akan pekabaran ini. Karena di Indonesia yang menerima pekabaran ini cukup banyak, ya, bahwa Yesus datang segera. Tidak ada yang pungkiri Yesus datang segera, betul? Tidak ada yang pungkiri. Tetapi adakah pada tahun-tahun ini kita perlu pelajari supaya jangan sampai kita terbawa dengan yang White katakan kegembiraan yang palsu, ya, kegembiraan yang palsu. Nah, dari manakah ajaran yang menyatakan Yesus datang 2027 ini? Kita ikuti klip berikut ini. For 4,000 years, he had been warring against the government of God and had lost none of his skills or power to tempt and deceive. So exactly 4,000 years since the fall of Adam to the wilderness of temptation. What year was that? Christ entered the wilderness of temptation directly after his baptism, and that was in 27 AD. Berikut kutipan yang beliau baca. Beliau namanya Walter White. Dia mempunyai suatu ministry, Amazing Discovery, dan di Indonesia ini banyak yang mengikuti akan pekabaran-pekabaran dia. Dikatakan dalam Confrontation halaman 45 paragraf 1, Juru Selamat dunia tidak mempunyai pertentangan dengan setan yang diusir dari sorga karena dia tidak lagi layak mendapat tempat di sana. Dia yang bisa mempengaruhi para malaikat Allah, melawan penguasa tertinggi mereka dan melawan putranya, panglima yang mereka kasihi, dan meminta simpati mereka untuk dirinya sendiri. Mampu melakukan penipuan apapun. Dia di sini adalah setan, ya. 4.000 tahun dia telah berperang melawan pemerintahan Allah dan tidak kehilangan keahlian atau kuasanya untuk menggoda dan menipu. Jadi berdasarkan kutipan ini, narasumber tadi, yaitu Walter White, mengambil perhitungan waktu 4.000 tahun. Dan menurut beliau, 4.000 tahun tersebut dimulai sejak kejatuhan Adam dan berakhir pada tahun 27 sesudah Masehi. Beliau tambahkan, since the fall of Adam to the temptation in the wilderness, which took place in 27 AD, is the time period since the fall of Adam. We have precise times in this statement. From the fall of Adam up into the wilderness experience of Jesus, exactly 4,000 years. In other words, until the baptism. So my question is this: if Christ
came at exactly 4,000 years after Adam sinned. And if we add 2,000 years, could the world end in 2027 according to this calculation? Because remember, Christ came 27 AD when 4,000 years since the fall of Adam had expired. And add to that the 2,000 years to make the 6,000 would bring us to the year 2027. So how close are we to this appearance? Jadi, saudaraku dalam Tuhan, beliau menyatakan bahwa 4.000 tahun itu dimulai sejak kejatuhan Adam dan berakhir pada tahun 27, di mana tahun 27 itu adalah Yesus dibaptiskan. Dan pada waktu Yesus dibaptiskan, sesudah itu dia mengalami apa? Pencobaan di padang gurun. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oleh karena dasar itu, dia menghubungkan dengan kutipan ini, bahwa 4.000 tahun dia telah berperang melawan pemerintahan Allah dan tidak kehilangan keahlian atau kuasanya untuk menggoda dan menipu. Yesus digoda di padang gurun pada tahun 27. Ya. Sehingga dia menyatakan begitu tepatnya perhitungan itu, 4.000 tahun dimulai dari sejak kejatuhan Adam sampai kepada tahun 27, maka berdasarkan asumsi beliau bahwa begitu tepat juga nanti Yesus datang kedua kali, yaitu 2000 tahun sesudah tahun 27 sama dengan 2027. Ya. Itu perhitungannya. Dan jika kita ikuti penjelasan beliau, kalau ada yang mau ikuti videonya, dia katakan bahwa saya tidak menetapkan waktu. Dia katakan biarlah Alkitab dan Roh Nubuat yang menyatakannya. Tetapi apapun alasan beliau, tanpa dia sadari banyak pengikutnya, termasuk yang di Indonesia, bahkan di kelompok One True God di Indonesia ini juga sudah ada yang terikut dengan ajarannya dia ini. Percaya bahwa Yesus datang tahun 2027 atau 2030. Nanti kita akan lihat kutipan Roh Nubuat kenapa tahun-tahun itu menjadi kepastian bagi mereka. Ya. Sehingga mereka yang mengikuti ini juga meyakini hal yang sama. Ya. Itu sebabnya penting kita kabarkan yang benar supaya mereka kembali. Sehingga mereka tidak setuju, ya, kalau kita bilang mereka menetapkan waktu. Si Walter White bilang, oh saya tidak menetapkan waktu. Kenapa? Karena dia bilang, karena kami hanya menetapkan apa? Tahun. Nah, kalau tahun kan 365 hari. Ya. Jadi sementara dalam Alkitab dikatakan hari dan jamnya. Tidak ada yang tahu. Jadi kami tidak menyatakan hari dan jam, kami hanya menyatakan tahun. Apakah benar mereka punya asumsi itu? Ya. Apalagi mereka katakan, jika saudara tidak percaya dengan apa yang dikabarkan ini, berarti saudara melawan Alkitab dan Roh Nubuat, karena Roh Nubuat yang katakan menurut mereka. Ini dia. Ini kita perlu pelajari supaya jangan kita terjerumus kepada hal yang salah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang bertanya. Saya tahu sudah banyak yang belajar, tapi siapa tahu ada yang bertanya dari mana perhitungan 4.000 dengan 2.000. Totalnya 6.000 tahun. Ya. Ada yang disebut dengan Minggu Milenium. Dan ini berdasarkan Minggu Penciptaan. Di dalam Alkitab 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Ya, oleh karena itu kalau ada 6 hari penciptaan berarti ada 6.000 tahun. Itu sebabnya nanti pada tahun yang ke-7 hari yang ke-7 yaitu 1.000 tahun yang terakhir kita di mana? Di surga. Ya, dunia ini kosong, setan tidak ada yang dia goda, dia seperti dirantai dan setelah 1.000 tahun baru turunlah Yerusalem yang baru ke dunia ini. Inilah perhitungan Minggu Milenium, ya. 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Nah, kita saat ini dalam rentang yang 2.000 tahun. Yang 4.000 tahun berakhir di salib. Nah, kembali ingat tadi bahwa perhitungan 4.000 tahun yang disampaikan oleh presenter tadi dimulai sejak kejatuhan Adam. Coba kita ingat kembali, pada hari keberapa Adam diciptakan? Pada hari ke-6, ya, Oma, terima kasih. Pada hari ke-6. Demikian juga dengan Hawa, diciptakan pada hari ke-6. Sekarang pertanyaan berikutnya,
adakah disebutkan dalam Alkitab atau roh nubuat pada hari keberapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Ada? Tidak ada ya. Saya belum dapat itu di Alkitab dengan roh nubuat bahwa pada hari sekian setelah mereka diciptakan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, permulaan dari 4.000 tahun dikatakan sejak kejatuhan Adam, dapat kita ketahui? Tidak tahu kita. Ya. Tidak tahu kita bahwa awalnya itu tepat pada hari itu. Karena dia katakan ini persis. Nah ini dia ya. Kata persis ini yang kita harus hati-hati. Karena kita sebagai manusia tidak tahu persisnya. Kita tahu pada hari ke-6, tapi kapan dia jatuh, kita tidak tahu. Ya. Lalu kenapa dia dengan yakinnya mengatakan sejak kejatuhan Adam? Kita baca dalam Kemenangan Akhir halaman 343 paragraf 2. Pada pertengahan 7 masa atau 7 minggu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Pada tahun 31 sesudah Masehi atau Tarik Masehi, bagi anak-anak muda, ya anak-anak kecil, kalau perhitungan tahun itu, sebelum Yesus lahir disebutkan sebelum Masehi. Perhitungannya itu mundur. Jadi kalau dari mulai, taruh kita mulai dengan angka 100 ya, kita mulai mundur dia, 100, 99, 98, terus sampai pada waktu Yesus lahir tahun berapa? 0. Nanti sesudah Masehi, mulai dengan perhitungan yang bertambah, bukan berkurang, bertambah. Jadi 1, 2, 3. Nah, itu dia ya. Jadi kalau dibilang 31 Tarik Masehi itu sesudah Yesus lahir. Jadi dia maju 1, 2, 3 terus sampai tahun 31 ya. Nah, dikatakan pada tahun 31 sesudah Yesus lahir, 3,5 tahun setelah ia dibaptiskan, Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan. Dengan pengorbanan yang dipersembahkan di Bukit Golgota, maka berakhirlah sistem atau upacara korban yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada anak domba Allah. Lambang telah bertemu dengan yang dilambangkan dan semua korban sembelihan dan korban santapan dalam sistem upacara dengan demikian sudah dihentikan. Inilah dasar mengapa disebutkan 4.000 tahun itu mulai sejak Adam jatuh dalam dosa. Sebab pada waktu Adam jatuh dalam dosa, maka mulailah apa? Sistem korban. Sebelum dia jatuh ada sistem korban? Tidak ada. Tetapi yang kita perlu ingat adalah kalau memang Adam jatuh dalam dosa bukan pada hari ke-6, nggak tahu hari keberapa, dan sebelum hari ke-6 itu tidak ada yang namanya, atau sebelum Adam jatuh itu tidak ada yang namanya korban, berarti ada sejumlah hari sebelum 4.000 tahun itu. Betul apa tidak? Sebelum 4.000 tahun itu ada sejumlah hari yang kita tidak tahu berapa hari itu. Yang mana kalau mau dihitung persis, kita harus ketahui hari-hari itu. Ya. Itu sebabnya hati-hati mengatakan persis tanggal sekian, tahun sekian, ya itu di luar gambaran kita. Jadi hati-hati dalam menyatakan begitu. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi mengenai Adam diciptakan pada hari ke-6 dan kita tidak tahu kapan dia jatuh. Yang kedua adalah perhitungan 4.000 tahun berdasarkan kutipan ini berakhir tahun 31. Sementara tadi dikatakan tahun 27. Jadi dia bilang tahun 27 berakhir, tapi kutipan ini bilang tahun 31. Ada juga nanti kita akan lihat mengenai tahun-tahun itu disebutkan. Supaya kita lihat bahwa apapun itu sifatnya masih berupa general atau umum. Ada bilang begini, ada bilang begitu, kita tidak bisa pastikan yang mana. Jadi yang sedihnya banyak yang percaya akan hal ini, padahal start awalnya saja kita tidak tahu. Start akhirnya saja merupakan gambaran umum. Ya. Nanti kita akan baca beberapa kutipan lain. Ingat kutipan ini katakan apa? 4.000 tahun itu berakhir tahun 31. Makanya ada yang bilang Yesus datang tahun 2031 atau 2030. Ya, ini dasarnya kutipannya. Jadi ini hal yang perlu kita prihatinkan. Nah, sebagai khas umat yang sisa, ciri khas umat yang sisa, kita baca Matius 24 ayat 36 yang berkata,
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Dikatakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Apakah hanya itu yang kita perlu ketahui? Bahwa hanya Bapa yang tahu? Tidak ya. Ada juga informasi yang kita perlu ingat lagi yang disampaikan oleh siapa? James White. James White katakan bahwa versi bahasa Inggris kuno dari bagian ini berbunyi, tetapi pada hari dan jam itu tidak ada seorang pun membuatnya diketahui. Malaikat-malaikat yang ada di sorga tidak, anak juga tidak, melainkan Bapa. Manusia tidak akan membuat diketahui hari dan jamnya. Malaikat tidak akan membuat diketahui, anak juga tidak. Tetapi Bapa akan membuat itu diketahui. Jadi Bapa bukan hanya tahu, tapi yang akan membuat diketahui siapa? Bapa juga. Jadi bukan bagian kita menyatakan, mau menyatakan jam, hari, atau tahun, bukan bagian kita. Yang tahu itu Bapa, dan yang menyatakan siapa? Bapa juga. Ya, kita sudah pelajari dalam Pekabaran 144.000. Suara Bapa sendiri yang akan menyampaikan hari dan waktunya. Nah, yang menarik adalah semua orang yang mengajarkan tahun berapa Yesus datang, selalu beralasan mereka tidak menetapkan waktu. Jadi dengan menyatakan tahun, bagi mereka bukan menetapkan waktu. Padahal tahun itu bagian dari apa? Waktu. Ya. Kalau ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Semuanya ini adalah bagian daripada waktu. Tapi demikianlah yang namanya hikmat manusia. Makanya jangan sampai kita terjerumus. Kita sudah dalam kebenaran, jangan terjerumus kepada yang namanya hikmat manusia. Itu sebabnya Yesus menasihatkan dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini Yesus yang bilang. Adakah kita percaya dengan perkataan Yesus ini? Bukan bagian kita menetapkan dan mengumumkan waktu atau tahun. Bagian kita berjaga dan bersedia. Paulus juga tulis yang sama, 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jika kita sudah tahu pencuri datang, apakah itu namanya pencurian? Bukan pencurian lagi ya. Kalau pencurian kita tidak tahu pencurinya datang. Ya. Kita tidak tahu kapan dia datang, makanya disebut pencuri. Dan tidak hanya itu, pencuri juga tidak pernah menyatakan kapan dia datang. Ya. Saya mau mencuri Pak di rumah Bapak, jam sekian, hari sekian, saya datang, Bapak siap-siap ya. Begitu kan namanya pencuri? Tidak ya. Jadi itu sebabnya Yesus bilang apa? Berjaga. Ya. Hal ini bukan hanya Paulus juga. Yesus sendiri berkata dalam Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kembali Yesus amarkan untuk kita berjaga-jaga. Sebab yang tahu kapan Yesus datang adalah Allah Bapa dan Bapa sendiri yang memberitahukannya. Sebenarnya saudaraku dalam Tuhan, kalau kita umat Allah yang benar, cukup sampai sini, sudah selesai. Tidak perlu kita persoalkan lagi yang lain. Tetapi masalahnya orang banyak berkelit dan membuat alasan. Teristimewa mereka menggunakan dasar apa? Tulisan Roh Nubuat. Oleh karena itu kita lihat apa yang Roh Nubuat nasihatkan bagi kita. Kita lihat penjelasan Roh Nubuat agar kita dapat melihat dengan jelas bahwa baik Alkitab dan Roh Nubuat itu tidak pernah mengajarkan untuk menetapkan waktu dan atau tahun. Mari kita mulai penjelasannya. Dan oleh karena ini tulisan Roh Nubuat tentunya banyak membaca. Saya harap masing-masing kita boleh memperhatikan dan jangan tertidur. Mari kita baca Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 110, paragraf 1. 4.000 tahun lamanya, bangsa manusia telah merosot dalam kekuatan tubuh, dalam kuasa pikiran, dan dalam nilai akhlak. Dan Kristus mengenakan kepadanya segala kelemahan umat manusia yang telah merosot itu. Hanya dengan demikian ia dapat menolong manusia dari jurang kemerosotannya yang sedalam-dalamnya. Kutipan ini diambil dari bab 12 buku Kerinduan Segala Zaman yang berjudul Pencobaan. Bab tersebut menceritakan Yesus dicobai di padang belantara. Nah, karena ada kata 4.000 tahun inilah, maka
inilah yang digunakan menjadi dasar perhitungan akhir dari 4.000 tahun, yaitu tahun 27 sesudah Masehi tadi. Karena dikatakan Yesus setelah 4.000 tahun masuk untuk dicobai. Ini dasarnya. Ya. Ini yang membuat orang menetapkan tahun 2027 sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab dikatakan persis tahun 27 Yesus digodai. Ya, berdasarkan kutipan ini. Tapi perhatikan yang berikut ini juga. Masih dalam buku yang sama. Kerinduan Segala Zaman, buku pertama. Tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Seperti setiap anak Adam, ia menerima segala akibat dari bekerjanya hukum hereditas yang besar. Kutipan ini diambil dari bab 4 buku Kerinduan Segala Zaman tentang kelahiran Yesus. Nah, jika menggunakan kutipan ini, 4.000 tahun itu berakhir di mana? Kelahiran Yesus. Kutipan tadi menandakan kepada kita 4.000 tahun berakhir tahun 27, karena di situ Yesus digoda di padang belantara. Sekarang kutipan ini dalam buku yang sama menyatakan bahwa 4.000 tahun itu berpotensi berakhir pada waktu Yesus lahir. Lalu ada yang berikut, masih dalam buku yang sama. Kalau dalam bahasa Indonesia, jilid 2. Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 293, paragraf 2. Dikatakan, Kristus sedang berdiri pada titik peralihan antara dua sistem dan dua perayaan mereka yang besar. Ia sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, hampir akan menyerahkan dirinya sebagai suatu persembahan karena dosa. Agar dengan demikian ia akan mengakhiri sistem upacara korban bayangan yang selama 4.000 tahun telah menunjuk kepada kematiannya. Bab ini atau kutipan ini diambil dari bab 72 tentang Yesus makan Paskah terakhir dengan para muridnya. Artinya Yesus mau apa ini? Mau mati. Dan dikatakan berdasarkan kutipan ini, Yesus akan mengakhiri korban yang selama berapa tahun? 4.000 tahun. Karenanya berdasarkan kutipan ini 4.000 tahun berakhir kapan? Tahun 31 sesudah Masehi. Ya. Jadi mau pakai yang mana? Waktu Yesus lahir, waktu Yesus masuk ke padang gurun, atau waktu Yesus mati? Ya. Belum lagi startnya kita tidak tahu. Apakah hari ke-6, hari ke-10, hari ke-20, kita tidak tahu. Baru di awal ini saja, baru satu buku sudah menyatakan ketidakpastian. Tetapi orang menyatakan pasti. Ini kita mesti hati-hati saudara dalam Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Berjaga dan bersedia. Kamu tidak tahu akan waktunya. Tapi manusia dengan hikmatnya mulai menentukan tepat, katanya dia. Jadi saudaraku dalam Tuhan, 4.000 tahun tersebut disebutkan untuk 3 peristiwa yang berbeda. Kelahiran, pencobaan, dan kematian. Apa maknanya? Maknanya adalah Roh nubuat bukanlah menyatakan suatu penetapan waktu yang tepat tentang akhir dari 4.000 tahun itu. Tetapi roh nubuat sedang menyatakan gambaran umum suatu periode yang terjadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa dan nanti berakhir pada peristiwa-peristiwa ini. Yang mana itu merupakan bagian daripada satu rangkaian yang disebut 4.000 tahun. Nyonya White menuliskan kalimat-kalimat ini bukan untuk digunakan sebagai dasar penetapan waktu atau tahun, tetapi hanya menjelaskan secara umum akan jangka waktu yang terjadi sejak kejatuhan Adam sampai kepada penebusan. Karenanya bila ada orang yang coba menetapkan tahun menggunakan kutipan-kutipan ini, mereka tidak akan mendapatkan data yang tepat sebab terdapat 3 variabel: kelahiran, pencobaan, kematian. Mau pakai yang mana? Dan kalaupun mereka berkelit ya bahwa mereka tidak menetapkan waktu sebab hanya menyatakan tahun bukan hari dan jam, tapi hal itu sama saja dengan menetapkan waktu. Apa buktinya? Kita ikuti roh nubuat menjelaskan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 21 paragraf 2. Dengan tegas saya menyatakan kepada kelompok-kelompok fanatik ini di acara perkemahan Jackson bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan dari musuh jiwa-jiwa itu. Mereka dalam kegelapan. Ya. Mereka mengaku menerima terang besar bahwa pintu kasihan ditutup pada bulan Oktober 1884. Di sana saya membuat pernyataan di depan umum bahwa
Tuhan merasa dengan senang hati menunjukkan kepada saya bahwa tidak akan ada waktu yang pasti dalam pekabaran yang diberikan Allah sejak 1844. Zaman Nyonya White sudah ada orang-orang yang berusaha menetapkan waktu. Bukan baru sekarang, sudah dari dulu. Ya. Nyonya White katakan apa? Tidak ada waktu yang pasti dalam pekabaran yang diberikan Allah sejak 1844. Artinya 1844 itu adalah tahun terakhir di mana Allah menyatakan sesuatu yang pasti dari segi waktu. Tahun 1844 itu akhir dari apa? Akhir dari 2300 pagi dan petang. Begitu itu berakhir, selesai. Sesudah itu tidak ada lagi perhitungan waktu. Ya, tidak ada lagi. 1844 itu terakhir. Hal yang serupa Nyonya White sampaikan dalam Selected Messages buku pertama halaman 191 paragraf 1. Allah tidak mengungkapkan kepada kita waktu kapan pekabaran ini akan ditutup. Pekabaran apa itu? Pekabaran 3 malaikat. Atau kapan masa percobaan akan berakhir. Hal-hal yang diungkapkan itu harus kita terima untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita. Tetapi janganlah kita berusaha untuk mengetahui apa yang telah dirahasiakan dalam dewan-dewan yang maha kuasa. Adalah tugas kita untuk berjaga-jaga dan bekerja dan menunggu. Bekerja setiap saat untuk jiwa-jiwa manusia yang siap binasa. Pekabaran yang dimaksudkan adalah pekabaran malaikat ketiga sebenarnya. Benar pekabaran 3 malaikat, tapi fokusnya adalah pekabaran malaikat ketiga. Yang harus kita kabarkan kepada dunia, memperingatkan manusia terhadap penyembahan binatang dan patungnya, dan mengarahkan mereka untuk mengambil bagian dalam barisan orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman dalam Yesus. Bagian kita bukan saja tahu apa yang Allah Bapa ketahui dan Dia akan nyatakan sendiri. Tugas kita berjaga dan kabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Selanjutnya dalam suratnya nomor 38 tahun 1888, paragraf 16. Di sana dikatakan, sejak tahun 1844 saya telah memberikan kesaksian saya bahwa kita sekarang berada dalam periode waktu di mana kita harus menjaga diri kita sendiri agar hati kita tidak dibebani dengan kejenuhan dan kemabukan dan kekhawatiran akan kehidupan ini, dan hari itu datang kepada kita tanpa kita sadari. Perhatikan yang ditandai warna kuning. Posisi kita adalah menunggu dan berjaga tanpa proklamasi waktu untuk campur tangan dalam penutupan periode nubuatan pada tahun 1844 dan waktu kedatangan Tuhan kita. Kita tidak tahu hari dan jamnya atau kapan waktu yang pasti. Namun perhitungan nubuatan menunjukkan kepada kita bahwa Kristus sudah di ambang pintu. Berulang-ulang Nyonya White nyatakan bahwa tahun 1844 adalah perhitungan nubuatan yang terakhir. Sesudah itu tidak ada lagi. Sederhananya, tugas kita itu menunggu dan berjaga. Sebab tidak ada lagi pernyataan tentang waktu sejak berakhir 2300 pagi dan petang. Sejak 1844 sampai Yesus datang, tidak ada lagi perhitungan waktu. Namun demikian, melihat tanda-tanda zaman, kita percaya Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Jadi bukan karena kita tidak menetapkan waktu, kita tidak percaya Dia segera datang. Bukan. Sebab itu salah satu tuduhan mereka, bahwa kalau kita tidak percaya Yesus datang 2027 atau 2030 atau 2031, berarti kita kelompok yang masih menunda kedatangan Tuhan. Tidak percaya Yesus datang segera. Oh, tidak bisa demikian. Ya, itu namanya menuduh dengan sepihak. Tidak perlu kita mengetahui tahun dan tanggal dan waktu, tapi kita percaya Yesus datang segera. Ya. Sekarang tentang menetapkan waktu. Karena ini selalu mereka punya alasan. Oh, kami tidak menetapkan waktu. Selected Messages buku pertama halaman 188 paragraf 3. Dikatakan oleh Roh Nubuat, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa pekabaran itu harus dikabarkan. Ini pekabaran malaikat ketiga. Dan bahwa itu tidak boleh bergantung pada waktu. Karena waktu tidak akan pernah menjadi ujian lagi. Saya melihat bahwa beberapa orang mendapatkan kegembiraan yang salah, yang timbul dari mengabarkan tentang waktu.
bahwa pekabaran malaikat ketiga dapat berdiri di atas fondasinya sendiri, dan bahwa pekabaran itu tidak memerlukan waktu untuk memperkuatnya, dan bahwa pekabaran tersebut akan pergi dengan kuasa yang besar dan melakukan pekerjaannya dan akan dipersingkat dalam kebenaran. Ini penuh makna. Pekabaran malaikat ketiga tidak boleh bergantung pada waktu. Sebab pekabaran tersebut tidak membutuhkan waktu untuk memperkuat seruannya. Sebab waktu tidak pernah menjadi ujian lagi, karena sejak tahun 1844 sampai dengan Yesus datang, tidak ada lagi perhitungan waktu. Dan mereka yang mengabarkan tentang waktu hanyalah mendapatkan kegembiraan yang salah. Kita akan lihat nasihat tentang hal ini dalam kutipan selanjutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perhatikan Nyonya White katakan, pekabaran malaikat ketiga tersebut tidak memerlukan waktu untuk memperkuatnya, yaitu seruannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, jika saudara menetapkan bahwa Yesus datang tahun 2027, dan sekarang tahun berapa? 2022. Berarti berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Kalau kita sudah tahu Yesus datang tahun 2027, sekarang tahun 2022, berarti bagaimana pekabaran kita? Semakin pelan atau semakin kuat? Semakin kuat, karena kita tahu Yesus sudah mau datang 5 tahun lagi. Harus kita kabarkan. Tahun depan tinggal berapa tahun lagi? 4 tahun. Oh, lebih kuat lagi. Tahun depannya lagi berapa tahun lagi tinggal? 3 tahun. Oh, lebih kuat lagi. Ini maksudnya. Pekabaran malaikat ketiga tidak bergantung kepada tahun untuk memperkuatnya. Dengan saudara menetapkan Yesus datang tahun 2027, maka saudara menetapkan bahwa pekabaran malaikat ketiga bergantung kepada waktu akan kekuatannya. Jadi jangan bilang, oh kami tidak menetapkan waktu. Mereka yang mengajarkan penetapan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang selalu berkelit dan menyatakan bahwa mereka bukan menetapkan waktu, sebab mereka tidak menyatakan hari dan jam, mereka telah menetapkan waktu tahun saja. Mereka sebenarnya menggantungkan pekabaran malaikat ketiga kepada waktu. Padahal Nyonya White katakan tidak boleh bergantung pada waktu. Kalau kita sudah tahu Yesus mau datang, bukannya kita akan menggebu-gebu. Kita harus menggebu-gebu jadinya. Wih, sudah mau datang. Ayo cepat. Nah, kira-kira gitu ya. Sama seperti ada tamu di rumah, nah mau datang jam 5 sore, dari pagi kita sudah beres-beres, ya. Orang tua di rumah, papa mama akan bilang sama, anak-anak cepat, tamu udah mau datang, sedikit lagi. Buang sampah, sapu, pel, segala macam. Kita, ya. Tapi kalau belum datang, santai-santai. Ini yang terjadi. Jadi mereka bilang, oh kami tidak menetapkan waktu. Tanpa mereka sadari mereka sudah menetapkan waktu. Mereka jadikan pekabaran itu berdasarkan waktu. Ya. Kemudian dalam manuskrip 32A tahun 1896 paragraf 3 dan 4 dikatakan, semua sekarang memutuskan nasib abadi mereka. Manusia perlu dibangkitkan untuk menyadari kekhidmatan waktu. Dan semakin dekatnya hari ketika masa percobaan manusia akan berakhir. Allah tidak memberikan pekabaran kepada siapapun bahwa itu akan menjadi 5 atau 10 atau 20 tahun sebelum sejarah bumi ini akan ditutup. Jika itu 40 tahun atau 100 tahun, Tuhan tidak akan mengizinkan manusia untuk mengabarkannya. Kita semua percaya dengan melihat tanda-tanda zaman dan bahkan dengan apa yang terjadi di gereja bahwa Yesus datang segera. Tetapi meskipun kedatangan Yesus sudah semakin dekat, Allah tidak berikan pekabaran kepada siapapun bahwa Yesus datang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Allah tidak kasih. Dengan apa yang mereka buat sekarang, itu menyatakan, oh sudah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Roh Nubuat bilang, oh tidak ada yang begitu juga. Jadi jangan berkelit, oh kami tidak menetapkan hari dan waktu, hanya tahun saja. Tahun saja tidak boleh. Allah tidak kasih sama orang untuk menetapkan, oh 5 tahun lagi, oh 10 tahun lagi. Tidak ada. Ya. Kalaupun 40 tahun atau 100 tahun lagi, bukan punya bagian manusia untuk mengizinkannya. Tuhan yang izinkan untuk kita manusia mengabarkan. Jadi kalau nanti masih datang 100 tahun lagi, akan Tuhan gunakan salah satu daripada umatnya yang setia untuk menyatakannya. Tapi kalau dia belum menyatakan, jangan menyatakan.
Jadi saudaraku dalam Tuhan, bukan bagian kita menentukan hari dan jam dan bahkan mengenai tahun sekalipun. Berapa tahun lagi atau kapan itu. Karenanya barang siapa yang mengabarkan bahwa Yesus akan datang tahun 2027 kah, 2031 kah, 2030 kah, hal itu bukanlah berasal dari Allah. Ini bukan perkataan saya, tapi roh nubuat yang katakan. Dan kalau bukan dari Allah, dari siapa? Dari setan. Ya, mohon maaf. Tentang hal ini Nyonya White tekankan kembali dalam Selected Messages buku 2 halaman 113 paragraf 3. Tidak seorang pun memiliki pekabaran yang benar yang menentukan kapan Yesus datang atau tidak. Tidak satu pun. Yakinlah bahwa Allah tidak memberikan otoritas kepada siapapun untuk mengatakan bahwa Kristus menunda kedatangannya 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Ini adalah pekabaran kita, pekabaran yang diwartakan oleh 3 malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Pekerjaan yang harus dilakukan sekarang adalah menyuarakan pekabaran belas kasih yang terakhir ini kepada dunia yang jatuh. Nah, saya ambil waktu lagi di sini. Roh nubuat menyatakan kepada kita bahwa yang mengabarkan Yesus masih lama lagi akan datang dengan menyatakan jumlah tahun di mana Yesus menunda kedatangannya adalah juga tidak benar. Jadi ada yang katakan Yesus datang segera tahun sekian, ada juga yang katakan Yesus belum datang berapa tahun lagi? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, berapa? Menunda dia. Jadi ada orang yang mempercepat, ada orang yang menunda. Ini semua dua-duanya salah. Dan ini bukan bagian kita. Kita tidak pernah menyatakan Yesus tidak akan datang. Kita malah kabarkan Yesus akan datang. Itu sebabnya kita dengan giat mengabarkan pekabaran ini. Ini pekabaran malaikat ketiga. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, dalam pergerakan Allah yang benar ini, kita percaya bahwa Yesus datang segera. Itu sebabnya tugas kita bukan untuk kabarkan tentang waktu, tapi tugas kita kabarkan pekabaran belas kasih yang terakhir kepada dunia yang jatuh ini. Pertanyaan bagi kita, apa itu pekabaran belas kasih? Ya betul, pekabaran belas kasih itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tapi sekarang ini, apa itu pekabaran belas kasih? Yesus anak Allah. Oke, apa lagi? Christ in you the hope of glory. Oke, apa lagi? Apa itu pekabaran belas kasih? Pekabaran di mana Allah sangat mengasihi kita dan tidak mau seorang pun yang akan binasa. Benar semua bahwa pekabaran belas kasih itu adalah pekabaran yang menyatakan Allah kasih kepada kita supaya jangan kita binasa. Tapi ada istilahnya, yaitu pekabaran 3 malaikat. Jadi jangan bingung dengan pekabaran belas kasih dengan pekabaran 3 malaikat. Sekarang pertanyaan kedua, apa hubungannya pekabaran belas kasih dengan pekabaran 3 malaikat ini? Kenapa pekabaran 3 malaikat disebut pekabaran belas kasih? Karena diminta kepada kita, di mana sekarang ini dunia sudah berada pada posisi yang akan dibinasakan. Jadi kita harus beritahukan teristimewa kepada rekan-rekan kita yang masih berada di SD ataupun kepada kita saat ini, supaya mereka tidak binasa. Karena mereka sudah diambang kebinasaan ya. Dan supaya mereka tidak binasa harus kita kasih tahu pekabaran ini. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih atas penjelasannya. Itu bagian awal, penjelasannya Bang Sulu ini bagian awal. Tapi bagian berikutnya ini yang penting kita kabarkan. Pekabaran malaikat pertama katakan apa? Sembahlah, siapa, bagaimana? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah, terus apa lagi? Dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakiman. Karena telah tiba saat penghakimannya. Nah, kalau namanya penghakiman, itu ada unsur apa? Hukuman. Nah, tadi sebagaimana Bang Sudung katakan dan kita semua, kalau umat di dunia ini tidak diamarkan, mayoritas kenapa? Kena hukuman. Mayoritas akan apa? Binasa. Oleh karena itu, bagian kita sekarang mengabarkan kepada mereka, saat ini adalah penghakiman, yang namanya penghakiman apa? Pemeriksaan atau hari pendamaian. Di mana Yesus bertugas di bilik yang maha suci, di hadapan Bapa sebagai pengantara kita. Datanglah kepadanya untuk mohon ampun akan dosa. Biarpun merah seperti germisi, maka akan menjadi putih seperti salju. Asal kamu mau datang kepada
Yesus. Ini pekabaran belas kasih. Kita harus kabarkan tentang prosesi di bilik yang Maha Suci. Di mana Yesus dengan pengorbanannya, dia bilang sama Bapak, Bapak ini tangan saya bolong ini buat si Wilmore itu yang setiap Sabat bicara-bicara terus. Ya, tapi hidupnya belum berubah. Tapi dia sekarang minta ampun Bapak. Ini buat dia ini. Begitu kita percaya itu, maka kita katakan diapakan? Dibenarkan. Ini harus kita kabarkan sama orang. Saudara mungkin punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Tapi kalau saudara datang kepada Yesus dan percaya dia juru selamatmu pribadi satu-satunya, bahwa kematiannya di kayu salib mengampuni saudara, maka saudara akan menerima pembenaran. Dianggap tidak ada itu. Sama seperti anak yang hilang. Yang penting mau kembali, itu Bapak tidak ingat lagi. Ini harus kita kabarkan, karena banyak orang di dunia ini yang terbeban akan hidupnya. Saya ini bagaimana nanti? Ya. Saat ini adalah masa penghakiman, pemeriksaan, dan inilah waktunya kita datang kepada Yesus, mohon ampun akan dosa, dan percaya Yesus juru selamat pribadi kita, maka kita akan dibenarkan. Inilah yang disebut pembenaran oleh iman. Kenapa oleh iman? Karena kalaupun kita bertobat, itu bukan hasil usaha kita. Kita baca Roh Nubuat dalam To Be Like Jesus, halaman 372, paragraf 5. Pertobatan adalah karunia Kristus, sama seperti pemberian pengampunan. Dan itu tidak dapat ditemukan dalam hati di mana Yesus belum bekerja. Jadi kalau Yesus belum bekerja dalam hati kita, tidak bisa kita bertobat. Kita tidak bisa lagi bertobat tanpa Roh Kristus untuk membangunkan hati nurani daripada kita dapat diampuni tanpa Kristus. Sederhana yang saudaraku dalam Tuhan, bertobat itu karena siapa? Karena Yesus. Itu sebabnya sahabat lalu ingat lagi pekabaran saudara Imat. Kita dibenarkan oleh kasih karunia. Kita dipelihara oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Semua oleh kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Kita bertobat itu karena kita izinkan Yesus masuk dalam hati kita, bekerja, menarik kita kepada Dia. Ya. Ini yang kita perlu kabarkan kepada dunia, supaya mereka terbuka hatinya kepada Tuhan. Ini penting kita pahami. Sebab katanya dalam Selected Messages buku pertama, halaman 390, paragraf 1. Orang berdosa tidak dapat membuat dirinya sendiri bertobat. Tidak bisa. Harus kita izinkan Roh itu bekerja. Makanya selama Yesus masih di bilik yang Maha Suci, Roh masih ada? Masih ada. Kalau Yesus sudah selesai, Roh masih ada? Sudah diangkat. Ini harus kita kabarkan. Karena kita bertobat bukan karena usaha kita, tapi karena Roh itu yang menobatkan kita. Ya? Ini harus kita kasih tahu. Kita harus pahami juga. Kita harus alami. Nah, setelah kita dibenarkan, langkah berikutnya apa? Setelah kita dibenarkan, disucikan. Terima kasih Bang Sudu. Kita harus hidup kudus. Jadi pada waktu kita contoh sederhana adalah waktu kita dibaptis, kita keluar dari air, ya, kita menjadi manusia baru. Kita tidak mungkin hidup benar sesudah itu tanpa pertolongan Yesus. Oleh karena tadi dikatakan kita dipelihara oleh kasih karunia. Kita baca dalam tulisan-tulisan permulaan, halaman 104 sampai 105. Ini perlu kita pahami, jangan ingat. Kita sudah baca tapi kita harus ingat. Ya, ini terjadi pada akhir 2300 pagi dan petang. Dikatakan sana, mereka yang berdiri dengan Yesus akan menyampaikan iman mereka kepadanya di dalam tempat yang maha suci dan berdoa. Apa katanya? Bapakku, berilah kami rohmu. Kemudian Yesus mengembuskan Roh Kudus ke atas mereka. Dalam hembusan itu terdapat terang, kuasa dan kasih yang limpah, sukacita serta damai. Saya menoleh untuk melihat kepada rombongan yang masih sujud di hadapan tahta itu. Tahta apa ini? Tahta yang kosong sudah ditinggalkan, ya. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sudah meninggalkannya. Setan muncul di tahta itu berusaha menjalankan pekerjaan Allah. Saya melihat mereka memandang ke tahta itu dan berdoa, Bapa, berilah kami rohmu itu. Setan kemudian mengembuskan kepada mereka suatu pengaruh yang najis.
Di dalamnya terdapat terang dan kuasa besar, tapi tidak ada kasih yang manis, sukacita, dan damai. Tujuan setan adalah tetap menipu mereka dan menyeret mereka ke belakang serta menipu anak-anak Allah. Setelah kita dibenarkan oleh iman, langkah selanjutnya adalah untuk kita minta kehadiran siapa? Rohnya Yesus dalam hati kita. Jadi kita bertobat, Roh Yesus yang kerjakan. Begitu kita mau hidup kudus, kita masih perlu Roh Yesus lagi. Bukan setelah bertobat, oh Roh Yesus, terima kasih, saya perlu Allah Roh. Bukan begitu. Inilah masalahnya doktrin Trinitas kan? Bukan Roh Yesus dalam hidup kita. Harus ada Roh Yesus. Karena dikatakan di sini apa? Bapakku berilah Rohmu. Jadi mereka meminta Rohnya Yesus tinggal dalam hidup mereka. Mereka tahu siapa pengantara mereka tahu siapa imam besar mereka, oleh karena itu mereka tahu roh siapa yang mereka butuhkan. Itu rohnya Yesus, supaya dengan kehadiran Yesus, Yesuslah yang mengerjakan kekudusan dalam hidup mereka. Sebab Yesuslah yang kudus hidupnya, bukan kita. Dan barang siapa dalam Yesus, Yesus dalam dia, maka dia berbuah banyak. Ya. Sementara doktrin Trinitas mengajarkan adanya roh yang lain, yang bukan roh Kristus. Nah, kalau bukan roh Kristus, berarti berpotensi datang dari mana? Dari tahta kosong itu. Karena roh nubuat katakan hanya dua roh di dunia ini, roh Kristus dengan roh antikristus. Roh antikristus sudah pasti roh setan. Jadi kalau kita bukan minta roh Yesus dalam hidup kita, sudah pasti roh yang lain yang masuk. Tidak heran, meskipun ada terang dan kuasa, tapi tidak ada kasih yang manis, tidak ada sukacita, dan tidak ada damai. Ini harus kita kabarkan kepada orang-orang. Harus kita sampaikan, bukan 2027, bukan 2030. Kita harus sampaikan pekabaran belas kasih, bahwa saat ini Yesus dalam bilik yang Maha Suci, sedang mengantarai kita, datang kepadanya dengan menerima rohnya. Oleh rohnya itulah kita terhubung dengan dia. Saat ini masih ada kesempatan bagi semua orang yang belum mengenal untuk dibenarkan dan kemudian hidup kudus, yaitu dengan menerima roh Kristus. Jadi saudaraku dalam Tuhan, penting bagi kita untuk mengetahui pekabaran belas kasih ini. Dan kalaupun saudara sekalian memahami doktrin Ka'bah, tapi kalau berdoa tetap kepada tahta kosong, ada gunanya? Tidak ada gunanya. Itulah yang gereja Advent lakukan saat ini. Mereka paham doktrin Ka'bah umumnya, tapi mereka berdoa ke tahta yang kosong. Mereka bukan minta roh Yesus, tapi roh yang lain. Ya. Ini harus kita kabarkan. Ini pekabaran malaikat ketiga. Oleh karena itu, kita kembali ke kutipan sebelumnya. Pekabaran kita, saudaraku dalam Tuhan, adalah pekabaran tiga malaikat. Inilah pekabaran belas kasih, sebab Yesus masih bertugas dalam bilik yang Maha Kudus. Selama dia masih di sana, jangan sia-siakan waktu. Terima pengampunan dan hidup kudus, yaitu dengan menerima rohnya Yesus. Tentang waktu, Roh Nubuat melanjutkan. Kita baca sekarang Review and Herald Oktober 20 tahun 1885 paragraf 4. Dikatakan di sana, banyak orang yang menamakan diri Advent sudah menjadi bagaikan pengatur waktu. Waktu demi waktu sudah ditentukan bagi Kristus untuk datang. Tetapi yang terjadi ialah kegagalan yang berulang-ulang. Waktu yang pasti dari kedatangan Tuhan kita di luar pengetahuan makhluk hidup. Para malaikat pun yang melayani mereka yang akan menjadi sebagai pewaris keselamatan tidak tahu hari atau saatnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi pekabaran tentang menetapkan waktu ini bukan baru. Sudah berulang-ulang. Apa hasilnya? Kegagalan yang berulang-ulang. Terbukti? Maksudnya kegagalannya terbukti? Iya, terbukti. Iya, kegagalan berulang-ulang terbukti. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang lari ke gunung sana, ke gunung sini. Apa yang terjadi? Tidak ada. Ya. Waktu yang pasti dari kedatangan Tuhan di luar pengetahuan kita. Hanya Bapa yang tahu dan akan memberitahukannya. Nah, perhatikan masih dalam paragraf yang sama. Karena waktu yang berulang kali ditetapkan telah berlalu, jadi orang berusaha menetapkan waktu dan berlalu dan gagal juga.
Dunia berada dalam keadaan ketidakpercayaan yang lebih pasti daripada sebelumnya sehubungan dengan kedatangan Kristus yang sudah dekat. Bolak-balik orang bilang tahun sekian, tapi bolak-balik apa? Gagal. Gara-gara ini dunia apa katanya? Makin tidak percaya bahwa Yesus datang segera. Mereka memandang kegagalan pengatur waktu dengan jijik. Jadi mereka-mereka yang mengabarkan waktu itu terus gagal, orang akan lihat apa? Jijik. Dan karena mereka telah begitu ditipu, ya kenapa mereka anggap jijik? Karena mereka ditipu. Ya. Kalau kita yang sudah pernah nonton film Tell the World itu, yang mengenai kekecewaan besar, punya White, kan mereka mengabarkan tahun sekian datang, tiba-tiba tidak datang. Bagaimana orang punya sikap kepada mereka? Mengejek ya, mengejek. Ya sama seperti begitu nanti. Hanya waktu itu tantangan mereka bukan masalah waktunya, pengertiannya. Waktunya tepat, tapi pengertiannya salah. Bukan Yesus datang, tapi Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik mati. Tapi sikap orang saat itu kita lihat dalam film itu apa? Wah, kalau kita mungkin zaman itu terjadi mungkin ya nggak tahu. Kita dihina betul memang kalau kita hadir saat itu. Itulah jijik mereka, karena mereka lihat kamu ngomong nggak jadi. Ya. Mereka berpaling dari kebenaran yang didukung oleh firman Allah bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Ini bahayanya. Ini adalah nasihat bagi mereka yang mengajarkan tentang penetapan waktu beserta para pengikutnya. Saya tahu di Indonesia banyak. Bahkan dalam pergerakan Allah yang benar ini ada orang yang mengabarkan tentang penetapan waktu. Roh nubuat katakan oleh karena begitu sudah berulang kali dan ulang-ulang gagal, maka hal itu membuat dunia makin tidak percaya Yesus datang segera. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, mengabarkan tentang waktu tidak ada manfaatnya sama sekali. Malah merusak dan rusak berat. Orang tidak percaya lagi saat kita katakan, Yesus datang segera, omong kosong. Bolak-balik bilang segera-segera, buktinya tidak jadi, gagal-gagal terus. Ya. Jadi rusak berat. Hati-hati, jangan. Bertobat saudaraku dalam Tuhan. Baik yang di sini maupun yang di Zoom. Bertobat. Bagi yang masih suka berkelit bahwa mereka bukan menetapkan waktu, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 34, tahun 1887, paragraf 10. Saya mengerti bahwa saudara Daniels, ini ketua GC kita dulu ini, sebagaimana sebelumnya telah menetapkan waktu untuk menyatakan bahwa Tuhan akan datang dalam 5 tahun lagi. Sekarang saya berharap kesan ini tidak akan pergi meluas bahwa kita adalah penentu waktu. Jangan sampai ada komentar seperti itu. Komentar seperti itu tidak membawa kebaikan. Berusahalah untuk tidak memperoleh kebangunan rohani atas dasar seperti itu. Tapi biarlah berhati-hati dalam setiap kata yang diucapkan, bahwa orang-orang fanatik tidak akan menghentikan apapun yang mereka dapat lakukan untuk menciptakan kegembiraan dan roh Tuhan didukakan. Zaman itu sudah ada. Bahkan pemimpin gereja menyatakan Yesus datang 5 tahun lagi. Bagi Nyonya White menetapkan waktu 5 tahun lagi. Ini ngomong tahun ya. Disebutkan apa? Penentu waktu. Jangan sampai katanya orang menganggap kita penentu waktu. Komentar seperti itu tidak akan membawa kebaikan. Ini baru ngomong tahun. Daniel bilang 5 tahun lagi kita datang. Apa? 5 tahun lagi Yesus datang. Kemudian masih dalam paragraf yang sama. Kita tidak ingin menggerakkan gairah orang untuk membuat kegaduhan. Orang heboh, oh tahun sekian datang, di mana perasaan tergerak dan prinsip tidak mengendalikan. Saya merasa bahwa kita perlu dijaga di setiap sisi. Karena setan sedang bekerja untuk melakukan yang terbaik untuk menyusupkan tipu daya dan muslihatnya yang akan menjadi kuasa untuk melakukan kerusakan. Apapun yang akan membuat kehebohan, membuat kegembiraan di atas dasar yang salah, harus ditakuti. Karena reaksi pasti akan datang. Ya, pasti akan ada reaksi bila mana kita mengabarkan tentang waktu. Bergeraklah hati-hati, jangan meninggikan ketua Daniels. Dia tidak bisa menanggungnya. Hati-hati, jangan meninggi-tinggikan orang yang mengabarkan tentang waktu. Oh tahun sekian, oh ini semua. Dia tidak sanggup menanggungnya. Kenapa? Karena itu tidak akan terjadi dan dia akan apa? Dianggap jijik. Jangan dielu-elukan, siapapun itu. Mau di luar negeri, mau di Indonesia.
Karena berulang kali telah terbukti tidak terjadi. Karenanya Alkitab menasihatkan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Saya baca. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini sudah lama barang-barang seperti ini. Ya. Paulus katakan tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan. Apalagi mau ajarkan, mau kabarkan, jangan. Yesus datang seperti pencuri pada malam. Perhatikan ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Jadi mohon maaf tadi diulang-ulang tidur ini bukan karena saudara tidur, bukan. Semua melek saya lihat. Tapi jangan sampai tertidur. Ya. Karena kita anak-anak terang. Ya. Jangan kita tidur seperti orang lain. Kita bukan orang lain. Kita anak terang. Ya. Tapi berjaga-jaga dan sadar. Dalam Alkitab beberapa kali Yesus menggambarkan kedatangannya seperti perempuan yang sakit bersalin. Ini umumnya kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu. Apakah ciri-ciri wanita yang sakit bersalin, ibu-ibu? Sakit badan, muka belakang katanya Oma Ayem. Ya. Adakah waktu dia sakit mau bersalin itu, sikapnya dia acuh tak acuh? Biar Jo sakit, biar Jo begitu. Begitu kita waktu sakit bersalin, Opung? Kita bisa lupakan sakit itu? Tidak bisa ya. Kita tidak bisa abaikan sakit itu. Ya. Karena sakit itu muncul, kita tahu sudah mau melahirkan. Kita akan berjaga-jaga, bersiap. Oh sudah sakit ini. Ya. Kita bukan santai-santai, tenang-tenang. Kita sudah bilang sama suami, sama keluarga. Ya. Oh sudah bukan 1, bukan 2, sudah pecah ketuban, kita sudah kasih tahu. Karena sudah akan lahir, kita berjaga-jaga, kita bukan tidak peduli. Ya. Kita berjaga-jaga kapan itu bayi lahir. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah sang ibu tahu berapa lama dia akan alami sakit itu? Tahu apa tidak? Tidak tahu toh. Ada yang cepat, ada yang lama. Bagaimanalah itu perempuan menahan sakit yang tidak tahu kapan berakhir, yaitu pada waktu anaknya lahir. Tidak tahu dia. Dia harus tahan itu. Bisa dia lupakan itu? Tidak bisa. Dia harus berjaga-jaga. Meskipun sakit, dia harus jaga kapan ini. Untuk kuat, kapan yang tidak. Supaya kita mengerti kenapa Yesus gunakan gambaran wanita hamil yang mau bersalin. Tidak ada yang tahu. Apakah dia tahu kapan itu bayi lahir? Tidak tahu. Sementara dia ngeden, Pak siap-siap Pak, 2 menit lagi lahir nih. Pak siap, jam 10 lewat 5 dia lahir. Begitu? Kita tidak ingat waktu. Pada waktu si ibu sedang ngeden, mau mengeluarkan bayinya, dia tidak ingat waktu, mau jam berapa itu kek, mau hari apa, dia tidak pusing. Yang penting anaknya lahir, baru nanti bidan yang kasih tahu. Anak ibu lahir sehat, jam segini, berat segini. Kita tidak pusing mengenai hari dan waktu, tidak pusing kita. Yang penting anak kita lahir selamat. Fokus kita bukan waktu. Ya. Pada waktu kita masuk ruang bersalin itu bukan ini hari apa Pak? Jam berapa sekarang? Oh nanti kalau saya ngeden ya kurang lebih setengah jam, berarti jam sekian lahir. Oh jangan lupa Pak ya, panggil suami saya, jam sekian dia lahir. Begitu kita masuk ruang persalinan, tidak ada yang tahu. Itulah sebabnya Yesus gambarkan, Paulus gambarkan seperti orang sakit bersalin. Siapa yang percaya sekarang kita lagi sakit bersalin? Kita lagi kesakitan. Tahu kita kapan waktunya dia keluar? Tidak tahu kita. Karena kita harus berjaga. Orang lagi sakit bersalin bisa tidur.
Orang sakit bersalin tidak bisa tidur, berjaga dia untuk apa? Bayinya keluar, itulah yang harus kita hidupkan sekarang. Ya. Kita anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Jangan tidur tapi berjaga dan sadar. Sebab hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Saat ini kita sedang ditimpa oleh sakit bersalin, tapi kita tidak tahu kapan persalinan itu terjadi. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, pekabaran tentang Yesus datang tahun 2027-kah, 2030-kah, 2031-kah, itu semuanya adalah salah dan berbahaya. Jangan ikuti, malah himbau kepada mereka untuk bertobat, tinggalkan itu. Bagian kita bukan untuk mengabarkan tentang waktu atau tahun. Bagian kita mengabarkan pekabaran 3 malaikat yang adalah pekabaran belas kasih. Pekabaran yang mempersiapkan kita untuk dimeteraikan. Sebab mereka yang selamat menerima meterai Allah yang hidup, yaitu apa? Nama Bapa dan Anaknya tertulis di dahi kita. Ya. Dan saat itu, dan oleh karena itu, saat inilah waktunya untuk menerima itu. Sebab Bapa dan Anak dalam bilik yang Maha Suci. Disitulah saatnya kita untuk menerima pemeteraian itu. Kita terhubung dengan Bapa dan Anak melalui kehadiran Roh Anaknya dalam hati kita. Ini yang penting kita kabarkan kepada dunia, bukan waktu. Dan bila Roh Anak Allah yang adalah hidup Yesus tinggal dalam hidup kita, maka bukan lagi kita yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Dan bila mana Yesus yang hidup dalam hidup kita, maka pengharapan kemuliaan menjadi bagian kita. Itulah jaminan hidup yang kekal dan bukan waktu. Jangan berkutat dengan waktu. Itu bukan bagian kita. Kiranya ini menjadi panggilan bagi mereka yang masih senang berkutat dengan waktu. Yang masih coba hitung-hitung berapa tahun lagi Yesus datang. Agar tinggalkan dan bertobat. Baik yang di kelompok di sini maupun yang dalam Zoom. Ya, siapapun itu. Bertobat, tinggalkan itu. Agar kita jangan jatuh kepada kesalahan yang sama. Yang sudah berulang-ulang terjadi dan berulang-ulang gagal. Datang kepada Yesus, mohon ampun akan dosa. Terima pembenarannya. Lalu hidup kudus oleh kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya yang kudus. Maka bila mana Yesus datang, kita menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pagi hari ini. Engkau tahu banyak umat-umat-Mu yang senang menghitung-hitung waktu, mencari-cari tahu, bahkan mungkin berkelit dengan beralasan bukan menetapkan waktu, tapi hanya mengira untuk mempersiapkan diri. Apapun alasannya, sesuai nasihat firman-Mu dan tulisan Roh Nubuat, itu semua salah. Itu berbahaya, sebab membuat orang akhirnya ragu dan bahkan tidak percaya. Adakah Yesus datang segera? Sebab semua yang mereka lakukan gagal. Karenanya tolong kami ya Bapa. Curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar kami semua menjadi juru kabar yang benar, mengabarkan pekabaran belas kasih, bahwa Bapa dan Anak masih bertugas dalam bilik yang Maha Suci. Masing-masing kami mengamarkan kepada orang-orang untuk datang kepada Yesus dengan menerima Roh-Nya, sehingga kami dibenarkan dan sesudah itu hidup kudus di dalam Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Kami percaya kami dalam sakit bersalin. Yesus segera datang, dan karenanya biarlah kami berjaga dan bekerja. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.